Kemudian yang kedua, Anda juga mengatakan bahwa Muhammad Qasim berbohong, tidak pernah mendengar dan membaca hadis tentang Imam Mahdi sebelum dia membagikan mimpi-mimpinya. Anda di sana memperlihatkan sebuah contoh mimpi itu antara 2003 sampai 2005 lah, begitu kurang lebihnya. Perlu Anda ketahui bahwa Qasim tidak berbohong. Pernyataannya tersebut bukanlah mimpi, melainkan di dunia nyata. Yang mana di dunia nyata Qasim memang belum pernah mendengar atau membaca hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Begitu. Jadi salah jika Anda mengatakan dia berbohong. Dia tidak berbohong. Dan terkait mimpinya bahwa dia pernah mendengar tentang Imam Mahdi di dalam mimpinya, diperlihatkan tentang Imam Mahdi dalam mimpinya, yang mana di sana dijelaskan itu merujuk kepada dirinya sendiri, itu kan mimpi, begitu. Nah, begini. Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa Muhammad Qasim ini hanya berpura-pura, menggambarkan seolah-olah dia adalah Imam Mahdi, tapi tidak mengklaim, kan begitu. Perlu Anda ketahui bahwa Imam Mahdi harusnya kita harus memandang dari perspektif seperti ini. Agama Islam kan sudah sempurna. Dan seperti yang kita ketahui bersama, yang mengklaim kenabian adalah para nabi. Jadi kalau nabi itu diutus, mereka akan mengklaim mereka itu memang nabi. Imam Mahdi kan bukan nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Adapun Imam Mahdi artinya sendiri adalah pemimpin. Pemimpin yang mendapat petunjuk, kan begitu. Dan dalam Islam kita sudah sama-sama tahulah bahwasanya yang namanya kepemimpinan, Rasulullah itu bahkan pernah menjelaskan, saya pernah baca dalam sebuah hadis yang kira-kira bunyinya begini. Jangan mengangkat seseorang yang meminta dirinya diangkat sebagai pemimpin. Maksudnya, jika seseorang itu ingin atau ngotot ingin jadi pemimpin atau merasa dirinya pantas dan layak, orang seperti itu tidak selayaknya diberikan jabatan kepemimpinan. Terbukti dari sejarah, lihat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Mereka bukanlah orang-orang yang ngotot menjadi pengganti Rasulullah. Mereka tidak ngotot, tidak merasa diri mampu untuk menggantikan peran Nabi tersebut. Apa buktinya? Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar adalah sebagai khalifah pertama, ya. Kita sudah sama-sama tahu itu. Di sana Abu Bakar kan tidak mencalonkan diri, malah mendorong Umar dengan mengatakan, kamu lebih layak, kamu kan lebih kuat, lebih disegani, lebih tegas dan lain sebagainya. Sementara aku ini kan lemah. Kira-kira seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Umar? Jikapun aku kuat, maka itu adalah untuk melayanimu. Kekuatanku itu adalah untuk melayanimu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ketika menjelang wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kan menunjuk Umar. Dan apa reaksi Umar? Umar mengatakan, ganti saya tidak mau, saya tidak pantas, saya tidak menginginkannya. Apa kata Abu Bakar? Jika aku tahu kau menginginkannya, maka sudah pasti aku tidak akan memilihmu. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Imam Mahdi tidak ada bedanya dengan para khalifah tersebut. Bedanya cuma ya dia di akhir, di ujung kan begitu. Sama-sama terkait kepemimpinan. Nah, jika mereka saja yang statusnya paling dekat dengan Rasulullah pada masa itu menolak, yang keilmuannya juga tidak diragukan lagi, apalagi Imam Mahdi yang kita tahu bahwa dalam banyak hadis digambarkan bahwa kelak dia harus dipaksa kan untuk jadi pemimpin, dan itu pun dia tidak merasa yakin, malah terus mengelak hingga terus dipaksa akhirnya baru dia mau setelah diislah pada malam itu, setelah diminta waktu, kan begitu. Nah, maksud saya apa? Maksud saya adalah terkait perihal Imam Mahdi ini, jangan yang menjadi patokan itu seolah-olah Imam Mahdi itu ketika dia muncul, dia tidak akan tahu bahwa dirinya Imam Mahdi atau calon Imam Mahdi. Jangan seperti itu.
Karena logika sederhananya begini, Al-Mahdi itu kan tidak tahu dia Al-Mahdi adalah sebelum dia ditunjukkan. Nah, ketika dia sudah mendapatkan pesan-pesan itu, apakah masih bisa dibilang bahwa dia tidak tahu atau tidak curiga bahwa dirinya adalah Al-Mahdi? Kan tidak mungkin, saudara. Nah, Qasim sebenarnya, kalau kita mau secara jujur, untuk apa juga ditutup-tutupi kan? Kalau kita mau secara jujur, dia pasti sudah curiga lah berdasarkan isi mimpi-mimpinya. Berdasarkan juga setelah dia menyebarkan mimpinya, orang sedang menuding bahwa Anda ini berpura-pura agar disebut sebagai Imam Mahdi begitu. Pasti kan setelah itu dia juga mulai berpikir jangan-jangan arahnya memang ke sana, kan begitu. Nah, begitu seharusnya kita memandang. Jadi Al-Mahdi itu setelah dia mendapatkan amanah untuk menyampaikan sesuatu, pastilah dia juga sudah mulai mulai curiga bahwa jangan-jangan arahnya memang ke sana. Tapi tetap tidak pernah akan mengklaim, dan memang terbukti kan sampai sekarang Qasim tidak pernah mengklaim bahwa dirinya Al-Mahdi. Bahkan dia mengatakan bahwa di masa depan pun saya tidak akan pernah mengklaim seperti itu. Orang yang akan mengklaim seperti itu. Nah, itu dia yang benar. Jadi yang kedua, Muhammad Qasim juga tidak berbohong atas pernyataannya bahwa dia belum pernah mendengar atau membaca hadis tentang Imam Mahdi di dunia nyata. Adapun jika itu memang ada isyarat di mimpinya, ya wajar jika dia menyembunyikannya, kan seperti itu. Karena dia juga tidak ngotot, bukan orang yang ambisius ingin menjabat posisi tersebut kan. Seperti yang sering Qasim katakan, saya hanya mengandalkan Allah gitu, bukan Imam Mahdi, kan begitu. Dan itu kan harusnya merupakan iman tertinggi, iman yang benar, hanya bersandar kepada Allah dan pertolongannya, kan begitu. Jadi itu yang kedua, Muhammad Qasim tidak berbohong tentang pernyataan tersebut. Andalah yang menyalahartikan pernyataan tersebut, seperti itu.